Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saudari Raza Kefruan dari kelas 12-8 dan kami akan membahas biografi singkat dari 5 tokoh pahlawan di Indonesia. Insinyur Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Indonesia dan menjadi tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapatkan pendidikan teknik di Belanda, Teknik Hogeschool Bandung, ia menjadi salah satu pendiri Partai Nasional Indonesia atau disebut juga PNI yang aktif dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Soekarno adalah salah satu perancang Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Ideologi memiliki landasan negara dan nilai-nilai kehidupan yang penting yang bisa mengatur berbangsa dan bernegara Indonesia. Soekarno memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Perjuangan ini menjadi tonggak sejarah pembentukan bangsa Indonesia. Soekarno diberi gelar pahlawan nasional oleh negara Indonesia sebagai pengakuan atas perannya dalam perjuangan kemerdekaan. Soekarno berkontribusi besar dalam merumuskan narasi sejarah dan identitas nasional Indonesia yang masih berpengaruh hingga saat ini. Meskipun memiliki karisma dan orator ulung, kepemimpinan Soekarno tidak tanpa terkontroversi. Ia dijatuhkan oleh jabatan presiden pada tahun 1967 oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Soekarno meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Kemampuan oratorikal Soekarno dan karismanya tetap menjadi inspirasi dalam membaca dan memimpin. Masa pidatonya yang berapi-api menginspirasi banyak orang. Soekarno adalah pencinta seni dan budaya. Ia mendukung perkembangan seni, sastra, dan kebudayaan Indonesia. Peninggalan budayanya mencakup karya-karya sastra, puisi, dan pidato-pidato bersejarah. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Bergabung dengan pelajar tentara pada tahun 1935 dan mengikuti pendidikan militer Sekolah Perwira Menengah, Magelang. Selama Perang Dunia Kedua, Jenderal Sudirman terlibat dalam perlawanan melawan kependudukan Jepang di Indonesia. Dia bergabung dengan gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 19 Desember 1948, Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar Tentara Negara Indonesia atau bisa disingkat menjadi TNI yang baru saja terbentuk. Ini adalah jabatan tertinggi dalam hierarki Persatuan Indonesia pada saat itu. Apa peran Jenderal Sudirman untuk meraih kemerdekaan Indonesia? Sudirman memimpin pasukan Indonesia dalam perang kemerdekaan, termasuk dalam operasi besar seperti agresi militer Belanda 1 dan 2. Sudirman menggunakan taktik gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Bagaimana peristiwa kematian Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman wafat pada 29 Januari 1950 akibat penyakit tuberkulosis. Sudirman diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia dan dia berikan dalam berbagai bentuk penghargaan seperti patung dan monumen. Pembentukan strategi perang. Jenderal Sudirman mampu merancang dan melaksanakan strategi perang yang aktif. Martha Krisnatiahu adalah putri dari Kapitan Paulus yang lahir pada 1800 di Nusa Laut, Kepulauan Maluku di desa Abubu. Dari kecil, Martha Krisnatiahu sudah sering mengikuti ayahnya untuk berperang melawan kolonial Belanda. Pada 1817, Martha Krisnatiahu mengikuti ayahnya di bawah pimpinan Kapitan Patimura untuk berperang di Saparua. Hal ini yang mengakibatkan ayah dari Martha Krisnatiahu, yaitu Kapitan Paulus sendiri, ditangkap oleh kolonial Belanda dan dijatuhkan hukuman mati. Saat Martha Krisnatiahu mengetahui ayahnya dihukum mati, Martha Krisnatiahu melakukan pemberontakan. Dan pada akhir tahun 1817, Martha Krisnatiahu ditangkap dan mau diasingkan ke Pulau Jawa. Martha dan rekan-rekannya dibawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama berada di atas kapal ini, kondisi kesehatan Martha semakin memburuk. Saat perjalanan menuju pengasingannya di Pulau Jawa, Martha Krisnatiahu menolak segala makanan dan obat-obatan yang diberikan kepadanya. Dan pada akhirnya, Martha Krisnatiahu meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1818, tepat di Laut Banda.
dan dimakamkan hari itu juga di Laut Banda. Apa saja riwayat singkat tentang perjalanan Martha Christina Tiahu? Yang pertama tentang perjuangan kemerdekaan. Nah, Martha Christina Tiahu adalah salah satu sosok wanita perempuan yang aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk melawan penjajahan Belanda. Dengan kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan, Martha Christina Tiahu menjadi salah satu momen bersejarah untuk bangsa-bangsa Indonesia ini. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah untuk memperjuangkan pendidikan. Itu menjadi salah satu momen atau warisan berharga dalam memberikan dampak positif bagi generasi-generasi. Untuk mengenang jasanya, dibangunlah monumen Martha Christina Tiahu di Bukit Karang Panjang, Ambon, Maluku. Dan situlah tempat yang namanya diabadikan. Karel Satsuitubun lahir di Desa Rumadian, Tual, Maluku Tenggara pada tanggal 14 Oktober 1928. Dikala ia tumbuh dewasa, ia memutuskan untuk masuk menjadi anggota Polri. Ia ditempatkan di Kesatuan Brimob Ambon dengan pangkat Agen kelas 2 atau yang sekarang dikenal sebagai Bayangkara 2 Polisi. Kemudian seiring berjalannya waktu, ia ditarik ke Jakarta dengan pangkat Agen kelas 1 atau sekarang yang dikenal sebagai Bayangkara kelas 1 Polisi. Suatu ketika Bung Karno mengumandangkan Trikora yang isinya menuntut pengembalian Irian Barat kepada Indonesia dari tangan Belanda. Setelah Irian Barat berhasil dikembalikan, ia diberi tugas untuk mengawal Perdana Menteri Dr. J. Lemenia. Karena menganggap para pemimpin Angkatan Darat sebagai penghalang utama cita-citanya, maka PKI merencanakan untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat yang dianggap menghalangi cita-citanya. Salah satu sasarannya adalah Jenderal A.H. Nasution yang bertetangga dengan rumah Dr. J. Lemenia. Gerakan itu pun dimulai ketika ia berkebagian tugas jaga pagi, maka ia menempatkan diri untuk tidur. Para penculik pun datang. Pertama-tama mereka menyekap para pengawal rumah Dr. J. Lemenia. Karena mendengar suara gaduh, Karel pun terbangun membawa senjata dan berusaha untuk menembak para gerombolan PKI tersebut. Karena tidak seimbang, Karel pun tewas seketika dengan peluru yang menembus tubuhnya. Dan pada hari itu juga, 1 Oktober 1965, adalah hari wafatnya Karel Satsuitubun. Siapa sih Era Kartini itu? Era Kartini merupakan salah satu pejuang kemerdekaan yang ada di Indonesia, terutama untuk para wanita. Lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan anak dari keturunan bangsawan Jawa, Raden Adipati Aryo Sosodiningrat dan M.A. Ngasirah. Kartini bersekolah di salah satu sekolah elit yang bernama Europich Leisure School. Pada masa itu, wanita dianggap lemah oleh kaum lelaki sehingga mereka tidak bisa mengikuti pendidikan yang tinggi. Oleh karena itulah, Era Kartini memperjuangkan hak wanita agar para wanita mendapatkan hak yang sama seperti kaum lelaki. Selain itu, Era Kartini menginspirasi kami sebagai wanita untuk menjadi wanita yang kuat dan tangguh dan menjadi wanita yang berpendidikan sehingga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Apa peran Kartini dalam menginspirasikan perempuan Indonesia? Era Kartini bukan hanya bisa menginspirasi para wanita saja, melainkan juga bisa menginspirasi para lelaki. Nah, di mana kita sebagai lelaki harus bisa menghargai para perjuangan dari wanita zaman dulu, terlebih khusus oleh Era Kartini. Karena Era Kartini sudah memperjuangkan hak wanita, maka dari itu kita sebagai laki-laki harus bisa menghargai wanita selayaknya kita menghargai ibu kita sendiri. Karena wanita juga bisa memiliki hak yang sama dengan laki-laki, wanita juga bisa sekolah setinggi-tingginya seperti layaknya laki-laki untuk bisa menempuh pendidikan. Sayangnya, Kartini meninggal dunia di usia muda, tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Itu saja video dari kami, semoga bermanfaat. Kami dari 12/8 mengucapkan terima kasih. Peristiwa kematian Pimpinan Kapitan Pau. Aduh, Kapitan. Astagfirullah. Ulang. Lihat kamera sini. Lihat ke kamera, weh. Apa riwayat dari Martha Christina? Itu saja yang udah. Bisa bicara begini. Satu kali riwayat. Retake bakal 10 kali nih.
karena Dr. Jelenennya. Dan melaksanakan Diakui sebagai Anak. Jauh-jauh.